untuk memulai kitab ini. Namanya kitab Ayyuhal Walad. Jadi kita selingi, nanti kita seling, bukan kok hari ini enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karangannya Mbah Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jenenge iki Syekh Abu Hamid. Cuma putrane Mbah Muhammad. Mbah Muhammad bapaknya jenenge Mbah Muhammad juga. Jadi Imam Ghazali iki anak putrane Pak Muhammad, putune Mbah Muhammad. Ngarang kitab ini Ayyuhal Walad. Ittiba imadatillah wa syafaat Rasulillah ala hadin ya wa nafa'na Allah wa iyyakum. Nabi ulama. Al-Fatihah. Ya kenapa ya musta'id niat ya niatnya ngaji iki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin wa alihi ajma'in. Jadi singkatnya Alhamdulillah rabbil alamin maknanya sudah jelas tak? Alhamdulillah kita sekalian puji kula kagungane Gusti Allah rabbil alamin ya pangeran kang mengirani wong alam kabeh. Wal akibatu utawi pungkasan kang apik. Maknane akibat itu kan pungkasan. Wal akibatu utawi pungkasan. Maksudnya pungkasan sing apik, ora kok kata-kata pungkasan itu bisa pakai kata lain. Manakala pungkasan itu berupa apik atau elek. Gitu? Kayak contoh ini, dampak dengan efek kan beda. Gitu? Dampaknya piye no, lah efeknya piye no, akibatnya piye no, kan mirip tapi biasa itu. Nek wal aqibatu lil muttaqin, ini yang dimaksud berarti akibat atau pungkasan sing apik. Kenapa kok ditip maknane apik? Lah mosok ngurine kan kata-kata lil muttaqin. Iku lil muttaqina tetep kedue wong kang takwa kabeh. Ya mesti kan akibat sing apik ta mestine. Soalnya kita tahu lafadznya itu bermakna sing apik. Krono setelah itu adalah fatul muttaqin. Dan umpamane kok ning belakangnya kok wal akibatu lil mudzibin. Berarti wal akibatu itu maknane utahe pungkasan sing elek. Sing ngono to? Berarti wal akibatu utahe kepungkasan kang apik, kesudahan yang baik iku lil muttaqina untuk orang-orang yang bertakwa. Wassalatu tawi sholawat rahmat takdim maknane wassalamu lan keselamatan iku ala nabihi muga semoga selalu atas nabinya Allah Muhammadin yaitu Nabi Muhammad wa alihi dan keluarganya Nabi Muhammad ajma'ina seluruhnya ajma'ina khali sekabehane. Ini terus iklam meneh. Iklam. Iki tak waca menene, karena gak diwaca pun darani suul adab ngene. Iklam inna wahidan ing sak temene wong suci, enek wong siji. Min tulabatil mutaqaddimina saking dari sekian banyak para santri. Tulabah itu maknanya para santri. Al-mutaqaddimina yang dulu-dulu iku lazima khidmat Syekh Imam, ada yang melazimkan, maksudnya tugasnya itu ngeladeni Syekh Imam Zainuddin Hujatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali kata sawarokam wastagholan ketungul sapa ina wahidan bitaksili kelawan ngasilake ilmu wa qiraatil ilmi lan maca ilmu alaihi ngatase Imam Ghazali Imam Sayyidina Abidin
kata jamaah sehingga telah mengumpulkan dia daqaiqal ulumi ing lembut-lembute pira-pira ilmu sing ruwet wis dikumpulne kabeh karo dhek. Ikan maksudnya santrine Imam Ghazali gitu, gampangane salah satu santri Imam Ghazali. Wastakmalan sempurna bisa nyempurna itu dia fadhailal nafsi ing pira-pira kautamane nafsu jiwa. Sema annahu sesungguhnya dia tafakkara berpikir-pikir yauman pada suatu hari fi khali nafsi tentang keadaan dirinya sendiri. Wa khatara dan ada bisikan rentek ala bali pada hatinya. Wa qalan dan dia berkata ini qara'tu anwa'an minal ulum. Aku ini sudah belajar sekian banyak ilmu. Wa syaraftu ri'a umri ala ta'alami. Dan aku gunakan waktuku, umurku itu untuk mempelajarinya. Wa jama'tu dan mengumpulkan ilmu-ilmu tersebut. Wal'an sekarang yang bagi li an a'lama ayyunaw'idah. Artinya ini, aku ini telah banyak mengumpulkan ilmu, belajar ilmu sudah banyak sekali. Ya, bahkan umurku sekian tahun ini sudah kuhabiskan untuk mempelajari ilmu. Ini saatnya aku harus mengetahui mana ilmu-ilmu yang sudah aku kumpulkan ini yang cocok dan bermanfaat bagiku. Nah, suatu saat dia berpikir begitu memang. Nah, kita juga kadang begitu toh. Nah, ya, neng pondok beberapa tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Mulai go kita mungkin sak lemari sak bupet. Pernah kita berpikir, nah yo, kitab sak minim iki sing manfaatnya kunti. Ya. Dari sekian banyak kitab itu yang kira-kira yang kita amalkan keseharian itu seberapanya. Gitu. Berpikir ya. Berpikir keras. Terus akhirnya ya, intinya ini wal'an ayuna au nau'iha yang fa'uni wa yu'nisuni fi qabri. Jadi mana ilmu-ilmu sekian banyak ini yang kiranya bermanfaat untukku dan membuatku nanti nyaman di kubur. Nah, wa ayyuha la yang fa'uni kata atruku. Dan mana-mana ilmu yang telah aku kumpulkan sekiranya enggak manfaatin yang tak buang. Enggak tinggal guys. Nah. Sebagaimana Rasulullah berkata, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengajari ini kan dengan melalui doa. Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa'. Kan? Di antara doa Nabi kan itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Masuk oke ilmu tapi tidak bermanfaat. Nah. Akhirnya dia fastamarat hadhil fikrah. Semakin keras itu pikiran dia. Keras. Kata-kata ila hadrati Syekh Hujjatul Islam. Akhirnya orang ini, santri ini, ya Syekh sudah seorang Syekh. Tidak tahan memikirkan itu. Akhir memutuskan untuk kirim surat kepada gurunya, yaitu Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wasalahu wa tamana syekh dan akhirnya dia minta nasihat itu wa tamasu wa tu'an qala wa in kana musannif fadhi syekhi kal ikhya wa ghairi tastamilu ala jawabi masaili lakin maksudi ayyaktuba syekhu khajati fi ruqatin takunu ma'i muddata khayati wa'mal bima fiha muddata umri insyaallah ta'ala wa yaktubu syekh hadhihi risalah ilahi bijawabi. Jadi kitab ini dikarang oleh Imam Ghazali sebagai reaksi ya, reaksi sekaligus jawaban dari pertanyaan atau permintaan salah satu murid Imam. Maka disebut ayyuhal walad.
Nah, ini jawaban sebetulnya kitab Ayyuhal Walad ini jawaban kanggo murid iki mau sing kirim suratmu. Nah, ini mari kita pahami. I'lam, jadi ilam yang kedua langsung. Iki mulai maknanya. I'lam mengerti sira ayyuhal walad wahai anak. Sing diceluk walad. Walad itu bocah. Wal muhibbal aziz, dan kang mencintai Allah. Aziz kan Allah Ta'ala. Atolamu gondawaake Allah ing Gusti Allah Ta'ala baqaka ing langgeng wira. Bitaatihi kelawan mentaati Allah. Wa salakalan menjalankan, membimbing sapa Allah bika kelawan dirimu sabila akhibaihi kepada jalan kekasih-kekasih Allah. Itu ngene kan pek. Semoga Allah selalu mempanjangkan dirimu dalam ketaatan. Lalu Allah membimbingmu menuju jalan yang dilalui para kekasih Allah. Jalan itu kok orang ngomong jalan setapak, enggak. Maksudnya perilaku atau gaya hidup, gaya hidup para kekasih Allah ki piye. Didohno wa anna mansurul nasihati, sesungguhnya menyebar nasihat iku yaktubu an mansurul nasihati yaktubu min ba'dani risalah, dicatat dari sumber risalah. In kana qad balaghuka minhu nasihah fa ayyu hajatin laka fi nasihati. Lalu apa maksudmu dengan terhadap nasihatku iki? Wa illam yablughuka faqulli madza khasyalta fi hadhihi sinin al-madiyah. Nek titik men iki cek nuturi marune mau. Ayyuhal walad wahai anak. Ini yang ketiga kan. Min jumlati ma iku setengah saking jumlahi barang. Nasoha kang wis paring nasihat bi kelawan ma. Sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu ing umate Kanjeng Nabi qauluhu utawi dawe itu iku qauluhu kena qauluhu utawi soalnya min jumlati itu kan khabar muqaddam. Qauluhu utawi dawe Kanjeng Nabi alaihi salam. Contohnya ini alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi istighaluhu bima la ya'ni. Ini hati-hati ini nasihat pertama ya. Isinya ini pertama, wahai anak, wahai anakku, wahai santriku, wahai muridku, ini kan mau nasihat. Di antara nasihat yang diberikan Nabi kepada umatnya, ya, nasihat Nabi kepada umatnya yaitu pertama ini alamatu i'radillahi ta'ala 'anil abdi istighaluhu bima la ya'nihi. Tak maknani sih ngono ki ditandai ini ki intine kuwi. Intine nasihat kuwi nek ngono kuwi. Makane dikek tanda petik. Nah, alamatu i'radillahi ta'ala utawi tandane mengone Allah Ta'ala, berpalingnya Allah Ta'ala anil abdi dari kaum hamba, seorang hamba iku istighaluhu oleh nungkulake Allah ing hamba bima terhadap sesuatu layaknihi yang tidak bermanfaat apa ma terhadapnya. Gimana ini kan? Ya itu tandane nek Allah iku ora pati seneng ning kawula.
Mengoe berarti gak seneng kan? Wis gak pati pen. Yaitu ndilalah kawula iki disibukkan terhadap sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Penggaweane sing kira-kira cenderung hal-hal sing gak ana manfaatnya. Ingat itu. Kita seringkali melakukan itu berarti pertanda Allah nggak ngopek, lagi nggak serap dengan awak dewi. Hati-hati kuwi. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali, itu pertanda Allah lagi nggak serap dengan awak dewi. Karena hati-hati. Nah itu awak dewi. Wa ini mru'un dan sesungguhnya seseorang zahabat berjalan saatan dalam saat min umri dari umurnya, hilang ya sesaat dari umurnya, fi berima ing dalam meliyane barang khuliqa kang den ciptakaken apa malahu ketuwene imru'un minal ibadah dari ibadah la jadirun mongko yakti pantes antatula yento dawake tuwu ala ing ngata ibu ana apa khaswatu ngelongsone umur. Ini maksudnya seseorang yang telah hilang sesaat dari umurnya tanpa ada manfaat sama sekali, yang tidak digunakan untuk ibadah. Ulangi lagi. Seseorang yang hilang masa umurnya, mung sesaat saja, tanpa digunakan untuk ibadah. Mestinya dia itu lebih pantas untuk ngelongso sing sak dawa-dawane. Maksudnya menyesali sepanjang masa. Kenapa? Contohnya ini, orang di dalam kubur sana atau di dalam barzah sana, permintaannya cuma satu nih Gusti. Wong sita. Apa? Mereka minta dikembalikan ke bumi lagi, hidup lagi, meskipun hanya sedetik atau semenit. Gampangannya. Karena mereka sudah tahu betapa pentingnya dan berharganya waktu itu. Ya, waktu sesaat saja digunakan untuk ibadah, neng kono ketok manfaatnya. Begitu juga waktu yang terbuang sia-sia beberapa saat, neng kono ketok rugine, nelongsone. Makanya orang-orang ahli di alam barzah itu keinginannya cuma satu, ya Allah kembalikan aku ke bumi agar aku bisa melaksanakan bersyukuri nikmat. Benar. Nah, karena di sini begitu, ya, bagi siapa yang hilang waktunya hanya untuk hal yang sia-sia, mestinya dia lebih pantas menyesali sepanjang hidupnya. Sesaat saja nggak ada manfaatnya, bagaimana waktu dibuang sia-sia anggur-angguran, nggak ada nilai ibadah, nggak ada nilai silaturahim, nggak ada nilai wirid gak enak, nilai ta'alum gak enak, belajar gak enak. Pokoknya waktu dibuang sia-sia aja. Nah. Terus iki sing sering saya sampaikan. Waman lan sapane wong iku jawa sawus ngliwati sapa man arba'ina ing 40, maksudnya wis umur 40 tahun. Walam yaklab lan ora walam yaklab lan ora ngalahaken apa khairuhu kebagusan iman ala sarihi ngalahken ing atase eleke man fal yajtahij mongko becik nyawisnya sapa man, bersiap-siaplah sapa man ilan nari maring neraka. Iki seringkali saya sampaikan ini, barang siapa yang sudah melampaui usia 40 tahun lalu tidak lebih baik dari sebelumnya,
gitu. Artinya keapiane jek kalah karo eleke. Zaman umur 39 wis ngono, saiki umur 45 jek ngono neh. Berarti kan urung apik to? Nek wis ngono kuwi wis siapno awakmu wis mlebu neraka. Ngono ya, Mas. Fal yajtahis, bersiap-siaplah dirinya ilan nari maring neraka. Ngono wis padha karo cara soalnya gini, andai kan diberi umur panjang sampai 65 tahun sampai 80, itu dibanding dengan kerugian yang sudah ditanggung itu nggak nutut amal ibadah sing arep tekoi. Benar. Hitung-hitungan matematikanya tetap kalah. 40 tahun aja. Benar. Nah terus nek wis 50 tahun, lebih dari 50 tahun kok malah cek panggah ngono wis besok mengajukan alasan apapun di hadapan Allah tidak akan diterima. Saya kira kita melakukan sesuatu yang merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri. Tidak ada satupun tindakan yang lepas dari pertanyaan besok. Dikisah tak? Wis ta, apa wis ta? Bagaimana saya kok gak malah ngaji apa? Diterusur terus ya. Nyapa kowe gak malah ngaji? Sakit ya Gusti. Sakit apa? Didelok. Diterusur terus. Gitu? Tidak ada satupun kegiatan atau perilaku yang terlepas dari kisah. Dan nek kan sampai alasan anu ya Gusti damel ruku suwakit sedaya. Damel sujud kertak-kertak. Mungkin nih pun sepuh niku Gusti kan. Iya saya gitu wae biyen cek nang apa. Kan ngono to. Tetap diburu dikejar. Itulah ketika usia 50 tahun tidak lebih baik, maka besok di akhirat alasan apapun tidak diterima. Tidak salat bangga ra gelem. Lah ngrasa jabane gitu. Di zaman yang sekian yang sudah begitu majunya gitu. Pengajian digelar sana sini, ustadz belajar di nenek. Kok sampai enek wong sing beralasan gak iso jabane salat. Wis kebangetan itu. Ya, ayo nang muni piye sik? Ayo. Makanya saiki yang disiapi alasan apa nanti ketika kamu ditanya soal itu. Begitu. Ini yang siap wis. Ya. Lah awakmu ki lho omahe pun di masjid. Kok tak delok kok gak tau ning masjid. Napa? Takoni diburu dikejar itu nanti. Alasanmu apa coba? Siapkan alasanmu. Mulai saat ini. Ya. Kanjeng Nabi wis maringi pitutur. Ya ta? Lain piye? La sholata rijalil masjid illa fil masjid. Ya, tidak sempurna sholatnya orang yang dekat masjid kecuali dalam masjid. Artinya berjamaah, orang kok sholat dewi-dewi. Orang kok aku ya sholat masuk orang di masjid, ya kan? Didelok dhisik. Omahmu ki cedhak masjid ora? Ada seorang buta namanya Umi Maktum, kata Umi Maktum wongnya buta, datang menghadap Nabi bertanya, ya Rasul, rumahku ini jauh dari masjid, sementara tidak ada orang yang membimbingku ke masjid, bolehkah aku sholat sendiri di rumah? Langsung Nabi jawab boleh. Ya sudah, orang ini pamit. Tapi begitu sampai di depan pintu dipanggil lagi, sebentar sini. Tapi kamu masih dengar adzan, suara adzan masih terdengar di dalam rumah. Masih ya Rasul. Oh kalau begitu wajib sholat di masjid. Artinya wajib neng berjamaah. Iku kanggo wong wuta. Umi Maktum wuta.
apalagi wong waras. Nanti pikir dewe-dewe saiki. Ya. Saiki nek pengin bertahan di posisi situ, ya sekarang mulai siapkan alasanmu besok nek ditakoni di sananya. Guys, nang ngelumpukno alasan. Kira-kira ditompo apa alasannya? Ya gitu sudah. Itu wasiat Nabi pertama. Ya kan? Ayyuhal walating. Jadi siji ya, wasiat Nabi tandane nek Gusti Allah itu berpaling dari hambanya, yaitu manakala hamba itu diarahkan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Dengan demikian kita kan juga bisa meraba, oh iya, kalau begitu di saat aku melakukan hal yang tidak bermanfaat, di saat itu Allah mau berpaling dari kita. Hati-hati. Terus mana sing paling mendasar lagi, waman jawasa arba'ina walam yaklab khairu ala syarihi falyatajawaz ilan nar. Barang siapa yang masuki usia 40 tahun, bukan lewat 40 tahun, lalu tidak lebih baik dari sebelumnya, maka lebih baik siapkan dirinya untuk dilempar ke neraka. Wa fi hadhihi nasikhah kifayatun li ahli ilmi. Itu tuh begitu. Dalam nasihat ini cukup bagi orang yang belajar. Nasihat ini sebetulnya sudah cukup untuk bagi kita orang yang belajar ilmu. Kifayatun li ahli ilmi. Kan ahli ilmu kan belajar kan? Cukup sebetulnya bagi kita. Ayyuhal walad an-nasikhatu sahlatun wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.